Halo, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Hari ini saya merasa kangen goes lagi di jalanan Jakarta dalam kondisi normal ya. Terutama goes malam hari seperti ini nih. Hari ini saya mau sedikit flashback tentang goes saya ya. Karena memang belum ada video baru lagi, tapi mudah-mudahan seru nih. Sebelumnya jangan lupa subscribe. Memang mungkin benar kata para ahli kali ya, bahwa kalau goes itu ternyata meningkatkan apalah itu hormon-hormon yang membuat kita itu lebih bersemangat, ceria ya kan, lebih bahagia dan menghilangkan stres katanya. Nggak tahu ya bener apa nggak, tapi memang sih kalau goes itu yang dirasakan itu, apalagi kalau malam ya kan. Bayangin kondisinya pulang kerja hampir setiap hari, kalau pulang kerja saya selalu malam lah ya, habis maghrib lah. Pada saat kondisi normal saya bike to work, maka pulangnya juga naik sepeda tuh. Nah pada saat naik sepeda ini saya biasanya sepanjang perjalanan itu merupakan pelepasan stres atau kepenatan di kantor. Biasanya goesnya suka-suka. Maksudnya suka-suka tuh ini apa ya, nggak bisa disetting, misalkan pelan-pelan aja nanti nyampe rumah biar ini santai, atau nggak bisa. Jadi biarin aja di situ pas goes itu bagaimana perasaan atau semangat yang datang. Kalau lagi pengen kenceng, pengen tiba-tiba pengen pelan, menikmati situasi penggal jalan yang mungkin sepi, atau melihat suasana pinggiran jalan yang kadang-kadang banyaklah fragmen-fragmen kehidupan ada di sana. Melihat orang jualan kaki lima lagi menunggu pembeli, atau melihat orang yang lagi jalan di trotoar ya, di pinggir jalan, seperti sedang memikirkan sesuatu gitu. Atau kadang-kadang melewati sekumpulan penjual barang-barang bekas yang dari dulu tuh ya ada di situ terus, yang dijual macam-macam barangnya, barang bekas yang ya kadang-kadang ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang mungkin nggak tahu lah asal muasalnya dari mana. Ada aja pembelinya, ada aja yang nongkrong di situ ngeliatin barang dagangannya, kayaknya asik gitu. Tapi yang jelas kegiatan itu berlangsung setiap hari. Kadang-kadang juga saya kepikiran untuk berkompetisi ya kan. Maksudnya tuh pas lagi lihat keadaan macet, ada motor, nah kadang-kadang pengen pembuktian ya kan, dalam kondisi macet seperti itu sepeda bisa loh lebih cepet daripada motor misalnya gitu. Selap-selipnya lebih enak daripada motor. Nah itu kadang-kadang ya udah selap-selip. Mungkin yang pakai motor nggak tahu, tapi kan lagi saya jadikan sebagai acuan untuk kecepatan bersepeda gitu ya. Tapi pas awalnya mungkin di jalan yang lagi lancar buat dia duluan, nanti pas ketemu kondisi macet, nah saya coba nyelip sampai jauh, udah jauh baru dia nanti ada nyelip lagi. Nah itu ada rasa kepuasan tersendiri tuh kalau kayak gitu. Jadi lihat motor itu ternyata baru nyampe sini juga, kalau pakai motor, saya pakai sepeda. Nah cuman ini kalau udah lagi semangat begitu, itu jeleknya tuh nggak inget kalau kita tuh juga punya apa ya, batas kemampuan atau kekuatan untuk bersepeda kan. Jadi
kalau pas lagi ngebut gitu pengen ngelewatin mobil atau motor di kondisi yang asik ya, ntar sambil selap selip gitu, itu main kebut aja karena mungkin adrenalin tinggi. Begitu udah selesai ngelewatin itu mobil atau motor, ternyata nafas sudah sangat terengah-engah, detak jantung udah terlalu cepat ya. Kadang-kadang kalau udah baru ingat begitu baru waduh ini takut lah gitu ya. Nah ini mungkin makanya pentingnya kita itu punya, kalau bersepeda atau lari, punya gadget ya, jam lah misalkan, atau di handphone juga mungkin sekarang bisa sih untuk memantau detak jantung kita. Jadi kan kalau nggak salah terus teorinya misalkan kita umur sekian berarti detak jantung per menitnya itu maksimum segini gitu. Kalau bisa itu jangan dilewati. Nah itu kadang-kadang suka lupa di situ, padahal itu penting banget. Jadi kita mesti kontrol kalau lagi udah kerasa capek banget atau ngos-ngosan banget, langsung lihat itu. Biasanya kalau saya sih pakai jam ya, misalkan dia lebih, dia ada alertnya, misalkan bergetar ininya apa namanya jamnya atau apa. Nah itu penting. Jadi meskipun kita bersepeda dengan apa tadi memacu adrenalin, tapi tetap kita ingat juga kapan harus ngerem, jangan sampai kebablasan. Karena emang kalau udah lagi asik ngebut, ada yang dikejar atau ada target gitu, tiba-tiba tuh kayak apa namanya ada tenaga tambahan. Pernah waktu itu ini gara-garanya, kalau itu benar-benar dah itu hampir aja mungkin mau semaput kali itu ya. Awalnya bareng berdua sama teman, ketemu sih bukan bareng dari kantor ya, ketemu di tengah jalan, dia goes, saya juga goes, terus kita sempet ngobrol lah panjang di jalan itu, jalan beriringan lah gitu, ngobrol panjang lebar. Nah terus kita mau pisah jalan, dia ke kiri, saya ke kanan, harus naik ke flyover, sementara kawan itu dia nggak naik flyover. Ya udah, karena udah mau pisah kita pamitan, oh duluan ya gitu. Nah begitu ini saya duluan kebut duluan tuh, padahal mau nanjak flyover. Ya mungkin ada perasaan gengsi atau pengen nunjukin kuat nih goesnya gitu ya, padahal tuh nggak boleh harusnya. Itu langsung dikebut tuh. Jadi tanjakan flyover yang biasanya tuh saya ngos-ngosan, waktu itu saya libas itu, gigi nggak diturunin. Jadi saya tetap di apa namanya yang berat ya, depan itu saya pakai gear yang paling gede nomor 3, yang belakangnya tuh yang paling kecil karena tadi jalannya rata. Kebut aja dengan kecepatan yang konstan. Begitu sampai di puncak flyover turun, baru di situ kerasa banget berdebar-debar nggak keruan, nafas juga udah tersengal-sengal, udah pokoknya udah kayak mau semaput banget dah. Habis itu saya ingat kalau kondisi demikian nggak boleh langsung berhenti juga, jadi udah sepeda saya biarin meluncur, saya nggak goes, saya ambil botol minum sambil sepeda jalan. Di atas sepeda saya minum lah air sedikit tuh. Terus katanya kan kalau misalkan minum tuh bisa juga menambah suplai oksigen kita, jadi mudah-mudahan bisa normal tuh, pernapasan juga normal, detak jantung normal. Kurang lebih hampir 5 menit ya, 5 menit tuh saya nggak goes, benar-benar nyantai. Mata yang tadi ya berkunang-kunang dan itu lama-lama normal lagi. Habis itu setelah normal baru saya berhenti minum, taruh lagi botolnya, baru mulai goes lagi pelan-pelan sampai rumah tuh. Konyol ya, jadi gara-gara pengen show off malah akibatnya bisa hampir fatal lah ya. Mungkin kalau semaput di jalan kan udah bahaya tuh, bisa langsung jatuh dari sepeda dan nggak tahu lah apa yang terjadi. Dan ini jadi pelajaran banget buat saya tuh, kalau sepeda malam pulang kantor walaupun lagi asik, lagi melampiaskan adrenalin maupun emosi selepas kerja, tetap saya mesti cek itu apa namanya detak jantung di jam ya. Jadi jangan sampai berlebih. Tapi lama-lama sih kita udah tahu sih, mengenali kalau udah kayak kondisinya udah mulai ngos-ngosan, mulai kan tuh udah mulai harus slow down lah gitu.
asik lah intinya. Pulang kerja naik sepeda malam-malam tuh banyak kenangan yang menyenangkannya. Yang nggak menyenangkan juga banyak, termasuk pernah sekali jatuh dari sepeda pas pulang malam juga pernah. Udahlah jatuh dicuekin orang pula. Jadi jatuh berdua sama motor, karena waktu itu habis hujan ya. Nah jalanan tuh kebetulan di beton bukan aspal. Jadi begitu lagi masih kenceng itu, ternyata mobil di depan ngerem. Kondisi lalu lintas waktu itu cukup lancar, mobil depan ngerem, motor yang di belakangnya mau menghindari mobil tapi nggak nyampe, jadi mentok lah ke mobil itu dan jatuh. Saya persis ada di belakang motor itu, ngerem, rupanya kebanyakan mencet rem depan, ban depan meleset, jatuh juga. Yang lucu, saya jatuh, motor jatuh, tapi orang rame ngerubungin motor sama mobil yang ribut itu. Saya pesepeda yang jatuh di belakang motor dicuekin. Ya udah, apa sih, untungnya saya nggak luka parah lah, cuma lecet-lecet aja. Ya udah langsung aja lanjut, biarin orang-orang itu pada ribut. Nah kalau teman-teman sendiri yang mungkin pernah nggak punya pengalaman kayak gitu, atau boleh cerita juga tuh apa sih perasaan yang dirasakan pada saat goes itu. Boleh juga tuh dituangkan di kolom komentar kalau berkenan. Video kali ini cerita ngelantur gara-gara kangen goes malam dalam kondisi Jakarta yang normal ya. Mudah-mudahan Jakarta segera kembali normal dan pandemi corona segera berakhir. Amin.